Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Malang tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati. Saya guru di SMP IT Cahaya Islam, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil bab usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan subbab materi katrol pembelajaran keempat di kelas 8. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak video berikut ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik saja. Seperti yang Ustazah kemarin bilang, kalau Ustazah nanya kabar, jawabannya apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, Ustazah tanya lagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Subhanallah, Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah ya. Bagaimana puasanya hari ini? Siapa yang tidak puasa? Aku. Saya. Wah, banyak juga ya. Puasa aja malah makan. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah kita besok sudah melaksanakan Idul Adha ya. Tidak terasa Idul Adha lagi. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustazah selalu berpesan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya di tengah wabah pandemi yang semakin naik gitu. Oke. Baik, sebelum kita mulai Ustazah akan absen terlebih dahulu. Jangan lupa isi absennya di link yang Ustazah sudah berikan di grup WA kelas ya. Oke, baik. Ustazah absen terlebih dahulu ya. Adinda Gina Akilah. Hadiro Ustazah. Hadiro, oke. Ahmad Fauzan Hakim. Ada Hakim? Oh, suaranya tidak terdengar ya Hakim ya. Oke, Ustazah sudah lihat Hakim. Bagus Raffi. Hadir Ustazah. Hadir. Oke, alhamdulillah ya. Berarti yang tidak hadir pada hari ini adalah Wildan ya. Semoga Wildan segera bergabung dengan kita. Oke, alhamdulillah. Ustazah cek suaranya. Suara Ustazah terdengar jelas? Jelas banget. Oh, jelas sekali. Oke, alhamdulillah ya. Baik, agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah persilakan Adit untuk memimpin doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih ya Adit. Oke, Ustazah akan tampilkan slide terlebih dahulu. Oke, kalau sudah
terlihat di layar HP atau di layar komputer kalian. Oke, di sini ada gambar apa? Upacara bendera. Upacara bendera. Sudah lama ya kita semenjak pandemi tidak melaksanakan upacara. Oke, semuanya di sini sudah pernah melakukan upacara ya? Sudah. Udah. Oke, coba Ustazah tanya. Kenapa benderanya bisa naik ke atas? Karena ditarik gitu kan. Karena ditarik oleh apa? Tali. Tali. Oke, sekarang masih inget gak sama pelajaran sebelumnya tentang jenis-jenis pesawat sederhana? Jenis-jenis pesawat sederhana ada apa aja ya? Katrol, mungkin Ada katrol, kemudian ada pengungkit, apa lagi? Bidang miring. Satu lagi? Berporos. Roda berporos. Betul ya, ada 4. Nah, kira-kira pada saat bendera naik ke atas, nah ini memanfaatkan jenis pesawat sederhana. Jenis pesawat sederhana apa nih yang digunakan? Kira-kira? katrol. Katrol. Di mana dipasangnya itu katrol? Di atas. Di atas. Oke ya. Coba kalian perhatikan di sini. Ada video. Bentar ya. Oke. Apa yang terjadi dalam video tersebut? Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Anak kecil manjat. Ada anak kecil manjat. Manjat apa itu? Tiang apa? Tiang bendera. Manjat tiang bendera. Coba kenapa itu bisa terjadi itu? Kenapa sampai anak kecil tersebut itu manjat tiang bendera? Kenapa? Mungkin katrol yang di atasnya rusak. Bisa jadi. Bisa jadi karena katrolnya bermasalah. Makanya anak kecil tersebut naik supaya benderanya itu bisa berkibar. Betul ya, gitu. Oke. Nah, maka pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu adalah katrol. Ya, katrol. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita belajar katrol ini itu yang pertama, kalian dapat memahami konsep katrol. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video demonstrasi nanti ya, kalian akan dapat mengidentifikasi bagaimana mekanisme kerja pada katrol. Dan kemudian kalian juga dapat mengidentifikasi keuntungan mekanik pada katrol, dan kalian juga dapat memahami bagaimana penerapan katrol dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Oke, nah, mengapa kita sangat penting mempelajari katrol ini? Kenapa coba? Karena salah satunya untuk memanfaatkan keseharian juga sih. betul. Karena apa? Katrol ini banyak dipakai gitu ya, banyak dipakai di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Banyak alat-alat yang menggunakan katrol, sehingga kita bisa tahu bagaimana katrol itu digunakan di dalam peralatan yang biasa kita temukan. Contohnya, mungkin kalau misalkan di rumah kalian ada kuli gitu ya yang sedang membetulkan rumah kalian, biasanya itu suka ada kuli bangunan yang mengangkat bebannya gitu ya, dari mengangkat bahan bangunan dari bawah ke lantai 2 dengan menggunakan katrol ya, kayak adukan semen sama pasirnya gitu ya. Oke.
Nah, jadi mempelajari katrol ini sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 tahap. Yang pertama ada kegiatan diskusi dan yang kedua ada tahapan presentasi ya. Jadi kalian nanti akan berdiskusi dan kemudian presentasi. Nah, dikarenakan kita sedang dalam kondisi daring ya, dan peralatan praktikum juga yang ada di rumah kalian sepertinya tidak ada, maka nanti kalian akan mendapatkan video praktikum yang Ustazah buat sendiri gitu ya. Jadi nanti video praktikumnya nanti Ustazah akan kirim ke setiap kelompok untuk dianalisis gitu ya. Nah, seperti biasa Ustazah tidak hanya akan menilai pengetahuan kalian saja, tetapi Ustazah juga akan menilai dari segi sikap kalian ya. Yang pertama itu kalian harus aktif bertanya, kemudian aktif dalam diskusi kelompok, menjawab pertanyaan, menyimak penjelasan, dan satu lagi nih, mengaktifkan kamera. Jadi sekarang yang belum aktifkan kameranya silahkan diaktifkan terlebih dahulu. Oke. Tapi sepertinya Ustazah lihat di sini sudah pada mengaktifkan ya kameranya. Nah, itu akan menjadi poin buat kalian. Baik, Ustazah, sebelum kita mulai materi, Ustazah akan menguji tes kemampuan awal kalian dahulu ya. Sebentar, Ustazah akan stop sharingnya. Dan share link soal terlebih dahulu, soalnya dalam kuisis. Ini link soalnya mau Ustazah bagikan di chat Zoom atau mau via WhatsApp aja? Via WhatsApp aja. WhatsApp, oke. Bentar. Ya, ini hanya pretest, jadi Ustazah hanya pengen tahu bagaimana kemampuan kalian saja gitu ya. Oke. Oke, sudah terlihat di layar HP atau di layar laptop kalian? Sudah. Oke, kita lihat ya video berikut ini. Siap. Awas. Biasa hampang. Belum, jangan dulu dilepas. Oke. Ngangkat lemari. Orang lagi ngangkat lemari. Kalau misal kalau misalkan lemarinya lebih berat dari itu, kira-kira apa yang terjadi? Timpa. Jatuh. Ketiban. Nah, tadi ya pertanyaan Ustazah, apa yang terjadi jika bobot lemarinya lebih berat? Tadi siapa yang jawab? Sejatuh tuh. Jatuh. Oke, sekarang bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah ada cara yang lebih mudah? Atau papan miring gitu kali. Papan miring, butuh papan berapa meter tuh untuk naikin ke atas kira-kira? Panjang banget. Tali Ustazah yang pakai itu pakai tali yang itu loh, pakai katrol. Itu bangunan gitu. Dari bawah. Pakai apa? Pakai katrol. Tali. Terus, nah kira-kira katrol seperti apa nih yang cocok untuk menaikkan lemari yang bentuknya seperti tadi tuh, yang sangat berat? Apakah bisa pakai katrol yang seperti kerekan bendera? Enggak, pakai katrol yang buat bangunan. Yang ada nanti malah itu lagi ketiban di bawah. Pakai katrol bangunan apakah bisa? Bisa tuh. Yang bisa. Oke, gini. Oke, katrol sendiri itu merupakan pesawat sederhana ya, salah satu jenis pesawat sederhana. Tadi ya seperti sudah disebutkan, yang berbentuk seperti roda, betul?
Ya, kayaknya di sini sudah pada tahu bentuk katrol seperti apa ya. Bentuknya seperti roda dan bergerak berputar pada porosnya. Nah, katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat, gitu ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis katrol gitu kan ya. Tadi kan Ustazah nanya, katrol seperti apa yang cocok? Coba kita lihat di sini. Nah, yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap itu apa? Kita lihat sini. Bisa terlihat gak animasi yang ada di sini? Yang di samping. Biasa Ustazah. Kelihatan kok Ustazah. Oke. Katrol tetap. Katrol tetap ini katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, jadi tidak berpindah kemana-mana gitu katrolnya ya, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Kita bandingkan nih ya, terlihat ada gambar, ada 2 buah gambar. Terlihat. Yang satu katrolnya cuma 1, yang satu katrolnya ada 3, gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan gambar tersebut, lebih mudah menggunakan katrol yang mana? Apakah nilai keuntungan mekanis katrol antara satu jenis katrol dengan jenis yang lainnya memiliki nilai yang sama? Kira-kira seperti apa? Oke, kira-kira, Beda. Nah, kira-kira untuk menarik lemari tersebut, sebaiknya kita menggunakan katrol yang mana? Apakah katrol tetap? Apakah katrol bebas atau katrol majemuk? Kira-kira yang lebih bagus gitu ya. Katrol majemuk ya Ustazah. Nah, untuk lebih memahaminya, untuk lebih membuktikan apakah kita lebih cocoknya pakai katrol apa, kita akan diskusi ya. Nanti Ustazah akan share link LKPD, kemudian nanti kalian menganalisis demonstrasi percobaan pada video yang ada di LKPD tersebut, gitu ya. Nah, bentar, sorry. Oke, Ustazah stop share dulu. Kemudian Ustazah akan bikin link bikin breakout-nya. Sambil kalian menunggu breakout, Ustazah akan share video praktikum dan LKPD yang nanti kalian akan gunakan ya. Jadi silakan kalau sudah ada link LKPD-nya silakan dibuka terlebih dahulu. Sudah ada link LKPD-nya, silakan dibuka terlebih dahulu link LKPD-nya. Oke. Udah dibuka link LKPD-nya? Sudah saja. Yang nulis LKPD siapa? Umar. Oke, Umar. Kemudian yang nanti presentasi disiapkan ya. Bisa Bagus Raffi atau Askil. Oke? Iya, Bagus Raffi aja. Oke, kalau misalkan tidak ada masalah, Ustazah ke kelompok lain. Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam. Bagaimana link LKPD-nya sudah dibuka? Sudah. Sambil kalian berdiskusi, Ustazah akan sambil nilai dari keterampilan proses kalian ya. Jadi silakan kalian berdiskusi. Kalau misalkan memang tidak ada yang ada masalah, silakan ditanyakan ke Ustazah ya. Udah yuk mulai. Iya. Sekarang yang ini yang A ya. Yang baca soal pertama siapa?
Ini yang tadi dikasih sama Ustazah nggak sih videonya? Ya, benar. Iya. Dalam sebuah video, seperti pada cuplikan gambar di samping, diperlihatkan beberapa orang yang sedang mengangkat benda yang sangat berat ke lantai 2 sebuah rumah dengan cara mengangkatnya. Namun, nampaknya mereka mengalami kesulitan untuk memindahkannya, sampai pada akhirnya barang tersebut tidak bisa dinaikkan ke atas mobil. Berdasarkan video tersebut, kira-kira apa solusi sementara yang dapat kamu berikan atas permasalahan? Ustazah belum ngejawab. Assalamualaikum kelompok 2. Ya, silakan. Ustazah yang nomor yang pertama yang A itu tapi jawabnya gimana? Karena nggak ada kolom jawabannya. Bisa. Yang C doang yang ada kolom jawabannya Ustazah. Bentar. Yang C melakukan penyelidikan. Berarti aku ngerjain yang melakukan penyelidikan aja. Nah, ya, kan itu kan cuma ngisi berapa gayanya kan. Jadi dari pas bebannya 0,5 Newton itu gayanya berapa gitu. Oh, berarti yang rumus nggak usah diisi saja. Yang mana? Yang A. Yang orientasi salah. Berdasarkan video tersebut, kira-kira apa solusi sementara yang dapat kamu berikan pada permasalahan? Nanti aja kamu dijawabnya pas di kesimpulan. Oh. Nanti pas. Nah. Oh. Di kesimpulan yang nomor D. Nah. Gitu. Oke? Oke, sudah. Alhamdulillah semua kelompok telah menyelesaikan diskusinya ya. Oke, saatnya kita presentasikan hasil diskusi analisis kalian. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Ada yang sudah siap? Siapa yang mau kelompok yang pertama? Maju? Maju deh, iya. Kelompok 1, oke. Bentar ya, Ustazah akan share hasil kerjaan kalian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya
Di sini saya mau mempresentasikan hasil kelompok 1. Ketika beban 0,5 Newton, maka gayanya 0,5 Newton. Dan keuntungan mekanisnya adalah 1. Nah, ketika beban 1 Newton, maka gayanya 1 Newton. Jadi keuntungan mekanisnya 1. Katrol bebas. Ketika berat beban ditambah berat katrol sama dengan 0,7, maka gayanya 0,36. Dan keuntungan mekanisnya 2. Dan yang nomor 2, ketika berat beban ditambah berat katrol sama dengan 1,2 Newton, maka gayanya 0, berapa itu saja? 0,6. 0,6 Newton. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Yang C, katrol majemuk. Berat beban ditambah berat katrol sama dengan 0,9 Newton. Gayanya 0,22, maka keuntungan mekanisnya 4,09. Nomor 2, berat beban ditambah berat katrol sama dengan 1,4 Newton, maka gayanya 0,35. 5 atau 6 itu saja? 5. Maka gayanya 0,35. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 4. Oke, analisisnya. Berdasarkan hasil percobaan, besar keuntungan mekanis katrol. Nomor 1 adalah apa? Katrol tetap. Nomor 1 adalah 1, nomor 2 juga 1. Yang B, berdasarkan hasil percobaan, berat keuntungan mekanis katrol bebas adalah 2. Dua-duanya 2. Nah, yang C, berdasarkan hasil percobaan, besar keuntungan mekanis katrol majemuk. Nomor 1 4,09, nomor 2 4. Berdasarkan mekanis yang diperoleh, kesimpulan yang dapat kita berikan untuk mengangkat beban seperti permasalahan yang telah disajikan adalah untuk mengangkat beban seperti masalah di atas bisa menggunakan katrol majemuk. Oke, sudah selesai ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Luar biasa. Oke, luar biasa analisisnya. Sudah dekati ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Sebelum Ustazah lanjut, ada tanggapan nggak dari kelompok yang lain? Tidak, Ustazah, karena emang nggak kelihatan buram tulisannya. Waduh. Itu Bukan ya? yang berdasarkan percobaan beberapa keuntungan mekanis. Yang nomor 1 itu jadinya berapa Ustazah tadi? Aku nggak ngelihat. Ini 1. Yang C. Yang C, yang nomor 1 4,09, yang nomor 2-nya 4. Kenapa bisa 4,09? Karena Ya. kan dibagi. W bagi Aduh, M. ngeliat jelek lagi. Bagiannya gimana? Dia tinggal dibagi. Kan di situ udah ada rumusnya, W dibagi F. Iya. Nah, hasil kalkulator itu segitu. Dari kelompok yang Ikhwan ada tanggapan? Kelompoknya Hakim ada tanggapan? Gak ada, oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke kelompok berapa nih? Yang Ikhwan deh. Kita lanjut ke kelompok 3 dulu. Ya, yang Ikhwan dulu. Oke, silakan Adit. Siapa yang presentasi? Dilan, Hakim? Dilan, silakan Dilan. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapat solusinya dengan yang dari soal di atas, solusinya dengan menggunakan jenis pesawat sederhana yaitu katrol. Jenis katrol yang tepat untuk memudahkan pekerjaan di atas adalah katrol majemuk karena perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak, dan juga gaya dan mekanisnya paling besar dibanding jenis-jenis katrol lainnya. Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Oke, luar biasa. Sangat bagus.
Oke, ada tanggapan untuk kelompok 4? Tidak ada sepertinya? Tidak ada. Oke. Yang Ustazah lihat dari hasil analisis yang telah kalian lakukan, terutama Ustazah lihat di bagian kesimpulan. Nah, yang paling menurut Ustazah yang paling mendekati dan yang paling mendekati jawaban itu Ustazah berikan penghargaan untuk kelompok 4 ya. Tepuk tangan kelompok 4. Selamat ya. Jadi coba kita lihat ya untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Nah, berdasarkan hasil analisis diskusi yang telah kalian lakukan, kita lihat ya di sini bahwa keuntungan mekanis katrol tetap tadi berapa? 1 ya? Ya, 1. Artinya gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sama dengan gaya bebannya. Jadi kalau misalkan beratnya tadi 0,5, maka gaya yang diperlukannya juga 0,5 gitu ya. Seperti itu. Jadi berat beban itu sama dengan berat. Itu. Kemudian nah, untuk yang kedua tadi ada katrol bebas ya. Nah, katrol bebas seperti ini. Jadi keuntungan mekanis katrol bebas tadi adalah 2. Artinya gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban itu sama dengan setengah bebannya. Jadi kira-kira jika kita bandingkan antara katrol tetap dengan katrol bebas, nah kira-kira lebih enteng menarik dengan katrol yang mana? Katrol tetap atau katrol bebas? Katrol bebas ya. Katrol bebas, betul. Karena jika kita lihat keuntungan mekanis dari katrol bebas itu kan 2. Artinya apa? Artinya gaya yang kita perlukan nih, gaya kita untuk mengangkat si beban itu hanya diperlukan hanya setengah dari bebannya aja. Jadi kalau misalkan bebannya misal berapa? 500 Newton. Kita tidak perlu mengeluarkan gaya sebesar 500 Newton. Kita hanya mengeluarkan gaya hanya setengahnya saja. Makanya lebih enteng. Seperti itu. Makanya tadi ketika berat bebannya itu berapa tadi tuh? Saya lupa, 0,7 ya, 0,7 Newton. Maka gayanya tadi terlihat di neraca pegasnya hanya 0,35 gitu. Artinya gaya yang diperlukan untuk mengangkat bebannya hanya setengahnya, seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Perhatikan soal berikut ini. Seseorang ingin memindahkan beban yang sangat berat. Maka katrol yang paling mudah digunakan untuk mengangkat beban tersebut agar benda terasa lebih ringan adalah yang mana? Katanya. Bentar. Yang B. Yang B. Nah, kita lihat di sini. Coba yang A. Yang A ini Ustazah tanya, keuntungan mekanisnya berapa? 3. Itu 3. Ya, betul. Ada Ustazah tutupin. Keuntungan mekanis dari katrol yang A itu ada 3. Dilihat dari jumlah tali yang menopang si beban. Coba kita hitung ya. Ada yang paling ujung nih, sini ada 1, 2, sama 3 ya. Nah, jadi ada 3. Kemudian kalau yang ini ada berapa? Ini terlihat nggak ada tali di sini? 4. Nah, ada 4. Artinya maka katrol yang paling mudah digunakan untuk mengangkat beban adalah katrol yang B, karena keuntungan mekanisnya itu adalah 4 ya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Sini ada contoh soal. Sebuah beban seberat 60 Newton ditarik ke atas dengan katrol tetap seperti pada gambar. Jadi ini bebannya 60 Newton. Ya, 60 Newton. Kemudian ditarik seperti ini dengan katrol seperti ini
Jika gesekan tali dan berat katrol diabaikan, maka gaya kuasa minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah berapa, gitu kan? Nah, kita lihat di sini. Jika kita lihat tali yang menopang bebannya ada berapa? 1, 2, 3 ya, ada 3. Berarti keuntungan mekanisnya pun 3. Betul. Jadi ini yang diketahuinya kan bebannya 60 Newton. KM-nya 3. Yang ditanyakan apa? Gayanya. Gitu ya. Maka bisa kita jawab keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F ya. Nah, oke, nah untuk menguji pemahaman kalian, yuk kita coba kerjakan soal ya. Ustazah akan share link soal kuisis juga sebentar. Nah, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Jadi, apa saja yang sudah kamu peroleh pada pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang mau menyampaikan? Siapa saja yang apa saja yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Mungkin dari siapa? Dari Dela? Belajar katrol. Ya, terus apa yang kamu pelajari? Apa saja yang kamu pelajari? Bahwa Katrol tetap, katrol majemuk, katrol bebas. Berarti ada tiga jenis katrol. Terus untuk menentukan keuntungan mekanisnya, untuk menentukan keuntungan mekanis katrol bisa dengan cara apa? W dibagi F, menghitung. Ya, atau? Ya, atau menghitung tali itu. Benar-benar dibagi gaya. Iya, atau bisa juga tadi seperti Desa bilang bisa menghitung dengan tali yang apa? Mengangkat. Yang mengangkat Mengangkat beban. apa? Yang mengangkat beban. Betul. Kemudian selain itu penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari bisa dalam bentuk apa aja yang kalian bisa temui? Ya, biku, angkat bendera, sama itu sumur, apa itu namanya itu? Ya. Selain 3 itu ada lagi nggak yang pernah kalian ini? Lift pernah kalian ya? lihat? Lift, betul. Kuli bisa. bangunan. Kuli bangunan bisa, betul. Banyak ya. Oke. Nah, setelah kalian belajar tentang katrol, kemudian ada tugas ya di rumah, lakukan literasi tentang roda berporos, kamu baca, kemudian tuliskan penerapan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari di Microsoft Teams ya. Nanti silakan kalian mengerjakannya di Microsoft Teams, nanti Ustazah akan cek, minggu depannya kita bahas. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Pembelajaran kita hari ini telah selesai dilaksanakan. Ustazah berterima kasih atas antusias kalian, atas partisipasi kalian dalam pembelajaran, sudah sangat aktif ya. Oke, agar sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz